Shalom, selamat pagi saudara. Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema doa. Nats menjadi dasarnya saya ambil dari Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Doa menjadi sangat penting bagi Yesus. Yesus bukan hanya sekedar berdoa, tapi Yesus berdoa dengan bersungguh-sungguh. Buktinya adalah ketika pagi-pagi hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus mencari tempat yang sunyi karena Yesus mau sungguh-sungguh berdoa. Sebagai Allah, Yesus adalah alamat doa-doa kita. Kita bisa membacanya dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Namun sebagai manusia, Yesus juga berdoa kepada Bapa. Banyak hal yang Yesus doakan dan Alkitab mencatatnya. Di antaranya adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus berdoa dan mengucap syukur. Ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya, kita bisa membacanya dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yesus juga berdoa ketika di Taman Getsemani. Yesus juga berdoa ketika dia membangkitkan Lazarus. Dia berdoa untuk orang-orang banyak yang menyaksikan kebangkitan Lazarus. Yesus juga berdoa pada saat dia disalib. Dan nats yang kita baca hari ini, Yesus berdoa ketika dia hendak mau mulai pelayanan. Ini mengajarkan kita bahwa doa itu menjadi sangat penting. Doa bukan hanya tentang pengabulan doa, tapi doa adalah bagaimana membangun relasi hubungan kita dengan Allah. Jika Yesus saja berdoa, apalagi kita. Banyak orang saat ini yang karena kesibukan, karena pekerjaan, karena rutinitas, dan karena kesibukan lainnya, mereka mengabaikan yang namanya doa. Doa menjadi tidak penting lagi. Doa menjadi tidak berarti lagi. Sebaliknya, ada orang yang begitu banyak terlibat dalam pelayanan-pelayanan, bahkan begitu banyak aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi tidak pernah punya hubungan yang khusus dengan Tuhan dalam doa-doanya. Bahkan kita melihat bahwa dalam kehidupan rohani mereka menjadi putus asa tentang hal pengabulan doa. Apalagi jika Yesus tidak mengabulkan doa-doa mereka. Mereka menjadi sangat putus asa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita harusnya berhenti berdoa. Karena persekutuan kita begini-begini saja, tidak perlu kita berdoa. Karena jika kita berdoa justru jumlah orang dalam persekutuan kita menjadi kurang. Tidak perlu berdoa, toh yang datang hanya ini saja. Tidak perlu berdoa. Ini menandakan bahwa kita tidak mengandalkan Yesus sepenuhnya. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Karena kita begitu meragukan dengan kuasa Yesus, apa yang Yesus rencanakan bagi kita. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya jauh daripada Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah berdoa, ataupun mereka terlibat dalam pelayanan tapi juga tidak melibatkan diri persekutuan dengan Tuhan yang begitu erat. Mereka sedang mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka sedang menomorduakan kekuatan Tuhan. Mereka berpikir bahwa kemahakuasaan Tuhan itu nomor 2. Sedangkan mereka lebih menonjolkan diri mereka sendiri. Kita ingat bahwa ada satu cerita tentang bapak doa yang dikenal dengan nama George Muller. Begitu banyak pengabulan doa yang Tuhan berikan kepadanya. Karena kepercayaan, karena iman dengan Tuhan. Hubungan dia dengan Tuhan yang begitu baik. Sehingga banyak doa yang diceritakan. Begitu banyak pengabulan doa yang luar biasa yang Tuhan kabulkan. Selain hal pengabulan doa, membangun komunikasi dengan Tuhan. Doa juga kita kenal sebagai napas bagi kehidupan orang yang percaya. Jika kita mengaku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, harusnya kita lebih sungguh-sungguh berdoa. Kita mencari tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, dengan persekutuan yang terbaik dengan Tuhan seperti yang Yesus contohkan. Jadi, jika Yesus saja berdoa, apalagi kita, maka kita pun harus berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah mengajarkan kami banyak hal tentang doa. Karena itu Tuhan, kami juga percaya bahwa doa kami bukan hanya tentang hal pengabulan doa, tapi bagaimana kami membangun relasi dengan Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan supaya kami senantiasa mempercayakan segala kehidupan kami padamu ya Tuhan. Ajarlah kami supaya kami jangan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terpujilah nama ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.